Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla setelah menamatkan kitab tafsir Al-Furqan juz yang keempat. Maka pada pagi ini kita akan sambung dengan tafsir Al-Furqan juz yang kelima. Pelajaran yang pertama dari kitab tafsir Al-Furqan juz yang kelima, pelajaran yang pertama pada pagi ini di bawah tajuk Hikmah Hukum Hakam Perkahwinan. Apa hikmah? Apakah rahasianya yang berkaitan dengan hukum hakam perkahwinan dalam Islam? Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah. Hikmah dengan makna ilmu yang sangat mendalam. Itu sebabnya Luqman mendapat gelaran Al-Hakim, karena ilmunya yang sangat banyak. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati Al-Quran dengan Al-Hakim. Ayat 2 dari surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang mengandung ilmu yang sangat mendalam. Oleh sebab itu sangat beruntung kita belajar tafsir. Sebab kita belajar sesuatu yang pasti. Nah, pembahasan kita pagi ini agak panjang dari muka surat 1 hingga 11. Ini bermakna lebih 10 halaman. 11 halaman yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang akan membahas ayat 24 hingga 28 dari surat An-Nisa. Dan ayatnya cukup panjang. Oleh sebab itu, karena banyak yang akan dibahas dari banyak sudut, sedangkan masa kita sangat terbatas, paling lama 1 jam untuk membahas topik ini, sila beri perhatian dan fokus, sebab Ustaz akan sebut secara ringkas setiap poin. Dan setiap poin itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang datang daripada Allah jangan dibantah. Itu sebabnya
Pagi-pagi tadi Ustaz kirim potongan kuliah subuh semalam tentang nama Allah Al-Jamil. Di dalamnya terkandung makna takabur dan bahaya takabur. Sila jemaah dengar baik-baik YouTube tersebut. Sebab sungguh banyak dari kalangan masyarakat kita yang tidak memahami makna takabur yang sebenar. Gara-gara memiliki takabur walau sebesar zarah dalam hati, orang tersebut tidak layak masuk syurga. Sebab takabur itu sifat Allah yang tak boleh dimiliki oleh manusia. Makna takabur yang pertama ialah menolak kebenaran. Sedangkan kebenaran segala yang datang dari Allah. Batrul haq, menolak kebenaran. Orang bawa ayat Quran, hadis Nabi ditolak, takaburlah itu. Bukan hanya setakat merendah-rendahkan, menghina dan meremehkan orang lain, namanya takabur. Dah, itu takabur nomor 2. Dengar baik-baik, renung baik-baik, apakah kita termasuk ke dalam golongan takabur? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, penjelasan dalam topik ini, hikmah hukum hakam perkahwinan, Ustaz jelaskan ayat demi ayat dengan menyebut poin demi poin. Coba tengok. Dari ayat yang ke-24, kita bacakan sedikit. Sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Begitulah seterusnya. Izinkan Ustaz untuk menterjemahkannya nanti. Dan selanjutnya menafsirkan. Secara ringkas. Kita masuk saja kepada tafsiran ayat. Kalau ayat-ayat sebelum ini, Allah telah menjelaskan tentang wanita yang dikawini. Mungkin dikawini karena nasab keturunan. Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang wanita-wanita yang dilarang dikahwini. Dilarang dikawini. Apakah karena keturunan, nasab? Apakah karena susuan, radha'ah? Atau karena perkahwinan yang disebut dengan musaharah? Pada ayat-ayat selanjutnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan lagi tentang wanita yang dilarang untuk dikawini, yaitu wanita yang masih punya suami. Wanita yang masih punya suami tak boleh dikawini sebab dia isteri orang. Nah, apa dia penjelasannya Pak Ustaz? Ini dia. Ustaz terjemahkan sedikit.
wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, budak atau hamba yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan atas kamu. Nah, bila ditanya, kalau isteri orang tak boleh dikawini, memang kami tahulah Pak Ustaz. Tapi apa kaitannya dengan budak-budak atau hamba? Memang ada hamba ke dalam Islam? Ini yang kita hendak bahas. Islam sangat anti dengan penghambaan. Tapi kita kena ingat, sejarah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, sistem penghambaan itu memang sudah wujud sejak zaman jahiliyah. Bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Arab. Semua agama kenal dengan istilah penghambaan. Hatta orang-orang kafir. Bila terjadi peperangan antara agama, orang-orang kafir apabila menang, mereka akan jadikan wanita-wanita Islam yang ditangkap menjadi hamba mereka. Menjadi hamba mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala benarkan umat Islam bila dapat menangkap atau menawan dalam peperangan antara agama. Wanita-wanita kafir dapat ditangkap, mereka juga boleh diperlakukan sebagai hamba. Dan mereka juga boleh dijadikan sasaran untuk memuaskan nafsu. Nanti pembahasannya lebih lanjut. Ini mukadimah ini sangat mustahak. Tapi bukan semua hamba ya. Kena ingat, bukan semua hamba. Hanya hamba-hamba tawanan daripada peperangan. Bukan hamba milik si orang, milik si fulan, milik si fulan yang majikannya mempunyai 10 hamba perempuan ke laki-laki ke, yang punya 8 orang hamba, bukan itu. Tapi hamba yang diperolehi melalui peperangan. Mereka boleh dihubungi zaman itu. Mula-mula Islam sebagai tindak balas. Karena orang kafir juga memperlakukan perkara yang sama terhadap tawanan umat Islam yang wanita. Mereka jadikan hamba. Okey. Di dalam ayat di atas terkandung beberapa hukum. Di sini saja ada 5 hukum. Ini yang Ustaz kata banyak poin-poin yang kita perlu tahu. Pertama sekali poinnya dari ayat tadi, wanita yang masih punya suami tidak boleh dikawini. Yang kedua, wanita dari kalangan hamba
tidak boleh dikawini tanpa izin daripada majikannya. Sebab hamba-hamba di zaman awal Islam, bila dapat ditawan, dibagi-bagi kepada pejuang-pejuang Islam menurut pembahagian yang telah ditetapkan. Wanita-wanita yang ditawan khasnya ditawan tanpa suami. Hubungan wanita tersebut yang kafir itu, walaupun ada suami, karena ditangkap tidak bersama suami, ikatan perkawinan mereka sudah tiada. Terputus. Yang ketiga, kebolehan mengawini hamba-hamba tersebut jika tawanan tersebut yang menjadi hamba disebabkan karena peperangan karena agama sahaja, bukan peperangan atas dasar perluasan daerah atau penjajahan, kan, atas sebab peperangan agama sahaja. Yang keempat, wanita tawanan tersebut hanya boleh dihubungi oleh tuannya yang menjadi pemilik hamba tersebut, hanya boleh dihubungi apabila sudah datang haid. Ini semua adalah untuk memastikan kalau nanti dapat anak, itu bermakna memang anak dia, anak dari tuannya. Bukan benih daripada suaminya. Itu sebabnya tuannya apabila ingin menghubungi wanita tawanan itu, pastikan sudah datang haid. Nah, yang kelima, andai kata umat Islam yang sudah mendapat tawanan tadi ingin mengembalikan kepada musuh, juga Islam membolehkan jika ingin berbuat demikian. Sebab mereka dijadikan tawanan tadi hanya sekedar tindak balas umat Islam terhadap perlakuan musuh yang telah menjadikan tawanan-tawanan dari kalangan orang Islam wanita yang mereka juga buat seperti itu. Itu beberapa poin yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kita teruskan dengan ayat berikut. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Dihalalkan bagi kamu yang selain dari yang demikian. Sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya. Pengharaman mengawin wanita karena keturunan, nasab, karena susuan, karena perkahwinan, ditambah pula wanita-wanita yang punya suami. Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk zina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kebajikan. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu
telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, terhadap bahagian ini juga ada 5 poin. Ini yang Ustaz kata banyak poin-poin penting yang kita perlu ketahui di celah-celah terjemahan harfiah tadi. Yang pertama sekali, Allah SWT menghalalkan kita kahwin dengan wanita mana-mana pun selain daripada yang sudah disebutkan terdahulu. Jadi tak perlulah Ustaz ulang siapa yang diharamkan kahwin terdahulu. Kita dah sebut. Yang kedua, terdapat hikmah adanya larangan memadukan seorang wanita dengan adik-beradiknya, larangan memadukan wanita dengan antinya, makciknya, semata-mata tujuannya untuk menjaga silaturahim. Bayangkan andai kata A kahwin dengan B, lalu madukan B dengan C. Yang C ini mungkin kakaknya, mungkin adiknya, atau C ini adalah antinya. Bila itu terjadi, akan putuslah hubungan silaturahim adik-beradik. Yes, itu hikmahnya. Mengapa wanita tidak boleh dimadukan dengan adik-beradik atau dengan makciknya. Lain halnya apabila telah diceraikan, apakah cerai mati atau cerai hidup, habis iddah, lalu kahwin dengan adik-beradik, Allah yarhamha, atau makcik, sebab tak timbul lagi rasa cemburu, sebab yang satu sudah meninggal dunia, yang kita panggil dengan salin tikar. Poin yang ketiga, lelaki yang ingin mengawini wanita mesti bayar mahar. Mahar maknanya mas kawin. Sebagaimana kita sama-sama maklum. Ingat ya, kewajiban mahar ini ke atas lelaki. Bukan sebagaimana amalan agama Hindu yang kita difahamkan pihak perempuan yang mesti bayar. No. Dalam Islam, pihak laki-laki yang mesti bayar dan itu hak isterinya. Itu sebabnya di antara hikmahnya, itu sebabnya harta peninggalan yang disebut dengan harta faraid, laki-laki diberi double daripada wanita. Itu di antara hikmahnya. Bila dia kahwin, dia mesti bayar mahar. Bila dia kahwin, dia yang mesti menyara ahli keluarga. Itu di antara rahasianya. Yang keempat, jika terdapat perbezaan bilangan atau jumlah mahar, Islam memandang tidak mengapa. Jika pihak isteri memaafkannya, sebab itu hak isteri yang bakal dikawin. Atau dia ringankan, sepatutnya maharnya umpamanya 2.000 dinar. Tapi perempuan tersebut kata cukuplah 1.000 dinar saja. Juga boleh. Sebab bakal isteri, dia yang punya hak mahar itu. Bukan ibu bapa atau keluarganya ibu bapa. Bukan ibu bapa atau keluarganya si isteri. Bukan. Itu sebabnya isteri ada hak untuk
membebaskan mahar tersebut atau membayar setengahnya saja. Yang kelima, pengajaran yang dapat diambil. Ini agak sensitif. Sebahagian ulama berpendapat boleh nikah mut'ah yang diamalkan oleh Syiah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah katakan haram. Dan Ahlus Sunnah kata kebolehan nikah mut'ah itu. Ustaz jelaskan dulu makna nikah mut'ah. Nikah kontrak. Kita nikah untuk jangka masa tertentu. Dibolehkan pada permulaan Islam. Bila ditanya apa sebabnya? Sebabnya pejuang-pejuang Islam bila pergi berjuang di tempat yang jauh sampai berbulan-bulan meninggalkan istri. Sehingga di tempat yang jauh itu mereka kawin untuk sementara karena tak tahan lama meninggalkan keluarga atau istrinya. Ketika itu Nabi bolehkan. Tapi ingat, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramkan berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim. Ini dia. Coba lihat halaman 7. Hadis Nabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ah wa an luhumil humuril ahliyah yaum Khaybar. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan daging keledai peliharaan pada perang Khaybar. Jadi satu di antaranya dari hadis ini Nabi larang nikah mut'ah sejak perang Khaybar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah kebenaran. Jangan tolak kebenaran. Awak yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin juga mut'ah, itu maknanya awak telah takabur. Hadis ini hadis sahih. Itu sebabnya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah itu adalah sebenarnya pelacuran level tinggi. Sama dengan pelacuran. Sama dengan perzinahan. Sebab matlamat perkahwinan dalam Islam adalah untuk selama-lamanya. Kalau boleh. Kalaupun berpisah, perpisahan karena perceraian. Apalagi nikah mut'ah tidak membatasi hanya 4 orang maksimum. No. Malah orang-orang Syiah mendakwa zuriat hasil pernikahan mut'ah adalah lebih mulia di sisi Allah daripada perkahwinan biasa. Nikah mut'ah tidak perlu bayar mahar. Nikah mut'ah tidak perlu adanya wali. Padahal menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, adanya wali dan 2 saksi itu rukun. Sebab Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah perkahwinan kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi. Itu Ahlu Sunnah. Syiah tak perlu itu semua. Hati-hati. Kalau bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa mempunyai anak yang keluar negara untuk belajar, di Amerika ke London ke,
Sydney ke, ada di antara mereka yang kawin kontrak dengan orang-orang Iran yang mengamalkan nikah mut'ah. Pernikahan mereka selama mereka berada di sana saja untuk pemuasan nafsu seks. Ustaz tahu pasti perkara ini berlaku. Karena lebih dari 3 orang ibu-ibu yang telefon Ustaz. Anak saya sekarang Pak Ustaz berada di Amerika. Anak saya Pak Ustaz sekarang berada di sana. Dia tanya boleh tak kawin mut'ah sementara mereka berada di luar negara. Bila selesai studi masing-masing, balik ke negara masing-masing, bermakna selesai. Itu menunjukkan bahawa perbuatan tersebut memang berlaku di luar negara. Termasuk yang diminta tersebut dari kalangan gadis-gadis dari Malaysia yang belajar di luar negara. Hati-hati. Itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah maknanya nikah kontrak. Aku kawinkan engkau selama 3 tahun. Aku kawinkan engkau selama kita berada di luar negara. Itu nikah kontrak. Haram. Hukumnya sama dengan zina. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Dan barang siapa di antara kamu yang merdeka, orang merdeka, siapa di antara kamu dari kalangan orang yang merdeka? Ingat ya, ketika ayat ini turun, manusia terbagi 2, ada orang merdeka, ada orang hamba. Sekiranya kamu orang yang merdeka, yang cukup perbelanjaan untuk mengawini wanita merdeka, lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. Berilah mas kawin menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, simpanannya. Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukannya perbuatan yang keji, yakni zina, maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina. Di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, terhadap ayat ini pula ada 7 poin. Ini yang Ustaz perlu sebut secara ringkas. Ustaz yakin jemaah yang sudah baca tadi malam pelajaran ini atau sudah baca pagi ini akan mudah memahami. Walaupun pada asalnya tadi tak begitu faham, tapi dengan penjelasan ini akan menjadi lebih faham. Beza dengan orang yang tak baca langsung. Pertama kali dengar, susah untuk faham. Itu sebabnya sebelum kita belajar, kita ada buku, kita ada kitab. Baca dulu untuk memudahkan pemahaman. Setelah menerangkan pada ayat-ayat terdahulu wanita yang haram dan halal, maka berikut ini pula Allah sebut tentang
nikah dengan hamba. Pertama, nikah dengan wanita yang merdeka banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Oleh sebab itu bagi mereka yang tidak mampu, sama ada tidak mampu dari sudut madiyah, material, tak punya duit, tak punya harta, atau maknawiyah, maknawiyah ini dia membawa makna akhlaknya kurang baik, dia boleh mengawini hamba. Sebab syarat mengawini hamba ini tidak sebanyak dan tidak seketat mengawini wanita yang merdeka. Apalagi dia tidak mampu. Dari segi harta, tak punya harta. Yang kedua pula, dari sudut maknawiyah, akhlaknya tidak begitu baik. Boleh kawin dengan hamba. Yang ketiga, mengawini hamba bagi orang yang tak punya hamba, mesti mendapat izin dari majikannya. Setiap hamba itu ada majikannya, ada tuannya. Ingat ya, kita tak bercakap sekarang ini. Kita bercakap ni ada kaitannya dengan mula-mula Quran itu diturunkan. Zaman itu memang hamba itu wujud. Dan hamba itu harta. Seseorang yang memiliki hamba 50 orang, dia hampir sama dengan memiliki 50 ekor onta. Itu hartanya. Dan hamba ketika itu boleh dijual belikan. Zaman itu ya. Sedikit demi sedikit Islam hapuskan sistem penghambaan ini. Itu sebabnya siapa yang membunuh tidak sengaja, dia wajib memerdekakan hamba. Barang siapa yang melakukan yang melanggar aturan Islam ini, dia mesti memerdekakan hamba. Jadi sedikit-sedikit sistem penghambaan itu dihapuskan. Bukan sekaligus. Yang keempat, kalau hamba itu mau dikawini, pastikan dulu hamba itu bukan hamba penzina. Dia adalah hamba yang baik. Yang kelima, andai kata hamba melakukan zina, dia pun akan dikenakan hukum. Tapi hukum ke atas hamba yang berzina. Setengah saja daripada hukuman terhadap orang merdeka. Kalau orang merdeka yang belum kahwin sebat 100 kali sebatan, tapi bila penzina itu hamba yang belum pernah kahwin, sebatannya cukup 50 kali. Dan hukuman ke atas penzina tidak ada yang rejam. Sebab rejam tidak ada setengah. Sebab rajaman ini bukan berdasarkan bilangan batu, tapi sampai mati. Oleh sebab itu, Islam telah menetapkan untuk hamba yang berzina tidak ada hukum rajam. Sebat saja. Cukup 50. Ini yang Ustaz katakan. Ayat Quran memberi kita maklumat, knowledge, penambahan knowledge. Walaupun perkara ini tidak berlaku sekarang ini karena hamba dah tak ada.
Tapi bagus juga kita tahu namun demikian, poin yang keenam, bila lelaki itu dapat kawal nafsunya, itu adalah lebih baik. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Tadi bagi yang tidak tahan nafsunya, tidak kawin dengan wanita merdeka tak mampu karena banyak syaratnya. Jika dia berpuasa atau dapat menahan, itu adalah lebih baik. Dari mana sudut baiknya bila tidak mengawini hamba? Sebab jika perkawinan dengan hamba itu dapat anak, anaknya juga akan menjadi hamba lagi yang dimiliki oleh tuannya yang mengizinkan untuk kawin. Itu kan namanya menambah-nambah lagi penghambaan di atas muka bumi. Itu sebabnya kalau dapat menahan diri, kalau boleh jangan kawin dengan hamba. Dan terakhir, bila terjadi kesilapan dalam hal-hal yang di atas, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah maafkan. Allah maafkan. Yes, itu sebabnya pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita teruskan dengan ayat berikut. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan yang sebelum kamu, yakni para nabi dan salihin terdahulu, dan hendak menerima taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa pengajaran pula dari ayat ini? Allah ingin menerangkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu tentang apa yang berlaku pada umat terdahulu. Pengajaran dari ayat ini antaranya Allah ingin menerangkan dan memberi petunjuk kepada kaum muslimin jalan-jalan yang telah ditetapkan atau ditempuh oleh para nabi dan orang-orang yang saleh terdahulu, sebagaimana yang tertera pada ayat 19, 20, 21, seperti menggauli isteri dengan baik, bayar mahar mas kawin. Mahar isteri yang dicerai tidak boleh diambil kembali. Sudah kita jelaskan. Karena ia sudah menjadi hak isteri sepenuhnya. Nah, ayat berikutnya. Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ini dia. Orang yang ikut hawa nafsu. Kebenaran yang datang dari Allah mereka tolak. Itu yang kita sebut takabur yang sebenar. Maksudnya, Allah menginginkan untuk memberi ampunan kepada kaum muslimin dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang Ustaz sebut 2 hari yang lalu. Perbezaan tadabbur dengan tafsir. Tadabbur itu mengambil pengajaran daripada ayat Al-Quran lalu dilaksanakan. Itu tadabbur. Itu adalah tujuan Quran diturunkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut
dalam ayat 24 surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Tidak jadikan Quran itu sebagai panduan. Apakah pada hati mereka, apakah hati mereka sudah terkunci mati? Itu tadabbur. Tafsir Quran pula memahami isi kandungan Quran. Jadi kalau tadabbur itu matlamat Quran diturunkan, kita mesti laksanakan. Tapi mustahil Quran dapat dilaksanakan atau tadabbur kalau kita tak belajar tafsir. Tafsir maknanya belajar memahami kandungan Quran. Apa suruhan Allah, apa larangan Allah. Itu sebabnya istilah ulama tafsir, tadabbur itu ghayah, goal, destinasi, matlamat, tujuan. Itu dia tadabbur. Sedangkan tafsir adalah wasilah, jalan untuk sampai kepada tujuan. Dalam bahasa mudahnya, Anda ingin tadabbur melaksanakan Al-Quran, impossible kalau Anda tidak terlebih dahulu belajar tafsir. Bukan menafsirkan ya, Ustaz dah jelaskan, menafsirkan lain. Dia ada alat-alat yang dia perlu tahu baru boleh menafsirkan. Tapi kalau belajar tafsir, yaitu belajar memahami kandungan Al-Quran, baru boleh dilaksanakan. Apalagi kaedah dalam ilmu usul, al-ilmu muqaddamun 'alal qawli wal amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada bercakap dan berbuat. Ustaz bercakap sekarang ini tak mungkin kalau Ustaz tidak prepare dulu. Sejak malam tadi, pagi tadi, buat keringkasan. Ini yang Ustaz bacakan. Sebelum bercakap, mesti ada ilmu dulu. Sebelum berbuat, mesti ada ilmu dulu. Ilmu inilah tafsir. Dengan ilmu tafsir baru kita dapat melaksanakan. Itu dia tadabbur. Ustaz dah jelaskan. Oleh sebab itu, kalau Ustaz boleh beri nasihat, 2 poin atau YouTube yang sangat penting untuk bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa dengar berkali-kali jawaban Ustaz terhadap perbezaan tadabbur dan tafsir 2 hari yang lalu. Dan satu lagi, apa makna takabbur dan apa bahayanya takabbur. Itu lebih kurang dalam durasi 17 minit yang Ustaz minta tim tolong potong. Ustaz masukkan pagi tadi. Supaya kita jangan jadi orang yang sombong karena menolak kebenaran. Okey. Ustaz ulang sekali lagi, Allah menginginkan untuk memberi ampunan kepada kaum muslimin dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini dia tadabbur. Cuma macam mana anda tadabbur? Buat suruhan jauhi larangan kalau tak tahu tafsir. Dengan demikian Allah bermaksud agar mereka mensucikan dan membersihkan diri mereka zahir dan batin. Ini pula boleh kita lihat daripada penjelasan tentang nama Allah Al-Jamil semalam juga. Apa makna jamil? Cantik, elok. Orang yang memahami nama Allah Al-Jamil akan membawa kesan dia akan senantiasa memperelok dirinya, membersihkan dirinya zahir dan batin. Allahu Akbar.
kuliah kita penuh dengan ilmu-ilmu yang pasti. Sama ada di balik setiap nama Allah, sama ada di balik tafsir Al-Quran atau hadis Nabi. Allahu Akbar. Namun demikian orang-orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsunya selalu berpaling dari jalan yang lurus. Ini dia orang takabur. Bila tidak ikut jalan Allah dan jalan Rasul, malah mereka berusaha menarik orang-orang mukmin supaya terjerumus bersama mereka ke lembah kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu apa kata Allah pada ayat yang terakhir? Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberi keringanan kepadamu dan menjadi dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, Allah yang mencipta manusia, Allah sendiri yang sebut. Manusia ini dicipta oleh Allah sebenarnya lemah. Maksudnya, Allah memberi keringanan dalam syariatnya. Allah tidak mau menyusahkan. Sebagaimana ayat 184 Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu dan Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Pada ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Ayat 16 dari surat At-Taghabun, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi Allah yang ingin memberi kelonggaran, antaranya memberi kelonggaran pada kaum muslimin yang kurang mampu untuk mengawini hamba. Yes, itu termasuk rukhsah atau kelonggaran. Hamba yang beriman dengan syarat-syarat tertentu. Boleh. Allah menerangkan bahawa manusia memang dicipta dalam keadaan lemah. Lemah kita. Terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Oleh sebab itu, ambil keringanan daripada Allah. Ustaz buat contoh. Bila daripada KL ke JB, ada kebolehan untuk jamak kasar. Lalu kita buat juga tamam. Sampai dinilai waktu zuhur, buat zuhur 4 rakaat. Kemudian tangguh asarnya sampai di JB 4 rakaat. Boleh. Padahal ada keringanan. Sampai saja dinilai Seremban. Boleh buat jamak takdim. Boleh buat qasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu keringanan. Jangan kata buat tamam 4 rakaat dinilai. Kemudian 4 rakaat waktu asar di JB. Itu lebih baik. No. Salah. Allah tak suka itu. Allah yang sebut. Allah menginginkan keringanan bagi kamu. Dan Allah tidak menginginkan menyulitkan kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila ada arahan agama yang satu senang, yang satu susah, Nabi Muhammad akan pilih mana yang lebih senang. Kita pula suka cari yang susah-susah. Itu maknanya pengetahuan agamanya cetek. Jangan mendakwa hebat, hebat, saya mampu, saya mampu.
Apalagi bila kita bawa pandangan Imam Malik. Berdasarkan pertanyaan sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kebolehan qasar itu memendekkan salat dalam ayat disebut tidak salah bagi kamu untuk memendekkan salatmu yang 4 jadi 2 bila kamu takut diganggu oleh orang kafir dalam perjalanan." Nah, sekarang sudah tidak ada lagi orang kafir yang ganggu kita. Apakah masih lagi berkuat kuasa? Masih lagi boleh kita qasar sedangkan orang kafir tak ganggu? Nabi hanya jawab, "Sadaqatum minallah, faqbalu sadaqatah." Itu adalah sedekah, hadiah dari Tuhanmu. Terimalah sedekah dan hadiah dari Tuhanmu. Itu jawaban Nabi. Walaupun tidak ada yang menghalang, terimalah itu sedekah daripada Allah. Atas dasar itu, jawaban Nabi itu, kata Imam Malik, siapa yang dalam perjalanan jauh tidak jamak dan qasar, mereka tergolong orang yang kufur nikmat, tak pandai bersyukur kepada keringanan yang telah diberi oleh Allah. Coba lihat. Bezakan antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu tentang Quran dan sunnah Nabi. Itu sebabnya kita perlu belajar dan belajar. Ustaz kira cukup sampai di sini, cukup 1 jam, kurang sedikit, pembahasan tentang hikmah hukum perkahwinan dalam Islam atau hukum hakam perkahwinan. Berikut ini Ustaz coba jawab beberapa pertanyaan dari jemaah. Yang Ustaz himpun ada 4 pertanyaan. Ada seorang jemaah kirim pada Ustaz satu statement, satu hadis dengan terjemahannya, yaitu tentang mengazankan di telinga bayi yang baru lahir. Apa hukum azan? Di telinga baby yang baru lahir. Ada yang mengatakan bid'ah. Karena hadisnya kononnya tidak sahih. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin jelaskan. Dalam buku Pendinding Rumah Pengantin dan Baby dari Gangguan Syaitan, Ustaz ada sebut dalam buku ini bahwa salah satu yang perlu dilakukan oleh ayah atau atuk ketika baby yang baru lahir hendaklah diazankan di telinga kanannya, qamat di telinga kiri. Pertama, Ustaz ingin sebut, memang betul hadisnya dhaif, tidak sahih. Tapi terhadap hadis itu, ulama fiqh, kita perlu ambil kira pandangan fuqaha, ulama fiqh, yang mengeluarkan hukum daripada hadis tersebut. Pertama sekali, kata mereka, para ulama hadis sebenarnya berbeza pendapat tentang kedudukan hadis itu. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Macam hadis tentang doa kunut.
Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi kunut tetap dibuat juga. Ada yang menggolongkan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu boleh dan dianjurkan sunat dibuat. Sama lebih kurang kedudukan tentang mengazankan di telinga baby yang baru lahir. Taruhlah majoriti mengatakan hadis itu dhaif. Ingat, dhaif bukan palsu. Ditambah pula kata Imam Asy-Syafi'i, boleh diazankan. Pertama sekali, berdasarkan komen dari ulama hadis, dhaifnya bukan dhaifun jiddan, bukan terlalu dhaif. Ingat hadirin dan hadirat, kata ulama hadis, bila hadis itu bukan terlalu dhaif, dia masih boleh lagi dia amalkan jika ia dalam bidang fadilat amalan. Ia tidak menyangkut akidah. Dia tidak menyangkut akidah, sebab akidah perlu kepada dalil yang pasti. Sedangkan hadis dhaif, ada kemungkinan Nabi sebut, ada kemungkinan Nabi tidak sebut. Dia bukan dari golongan hadis-hadis palsu, bukan. Yang pasti dia bukan terlalu dhaif, itu satu. Yang kedua, jika ada dalil-dalil penyokong lainnya, sebab dalam hadis tersebut, bila telinga baby yang baru lahir diazankan, syaitan akan lari. Dia akan terhindar dari Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini syaitan yang suka ganggu baby. Ummu Sibyan. Nah, ini ditopang lagi oleh hadis-hadis lain yang sahih. Syaitan paling tak suka dengar azan. Ini dalil penyokong. Termasuk Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, beliau menyebut tentang fadilat azan untuk baby. Apa kata beliau? Kalimat-kalimat dalam azan itu kita perdengarkan pada baby yang mula-mula masuk ke alam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan baby tersebut bila besar nanti hanya Allah saja yang dibesarkannya. Mengatasi segala-galanya. Diharapkan. Bukan yang kita besarkan itu pemimpin. Sampai perkara-perkara tak elok pun kita tetap puja dan sanjung. Barangkali ketika lahir dulu tak diazankan barangkali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diucap di telinga baby. Kata Imam Ibnul Qayyim, dengan harapan mudah-mudahan bila dewasa nanti baby itu hanya Allah saja yang dibesarkannya melebihi dari segala-galanya. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mudah-mudahan baby ini bila dewasa nanti hanya Allah saja yang dia sembah, tidak menyembah yang lain. Dengan kata lain, tidak akan berbuat syirik. Dia akan memiliki tauhid yang murni. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan baby ini bila dewasa nanti Nabi Muhammad yang akan menjadi role modelnya, contoh teladan
bukan penyanyi, bukan bintang filem, tapi Nabi Muhammad yang akan jadi contoh teladannya. Tuh di antara hikmah. Hayya 'ala salah. Mudah-mudahan baby tersebut bila besar nanti tidak tinggal salat. Hayya 'alal falah. Mudah-mudahan baby ini akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Yes, itu dia falsafah azan. Khasnya untuk baby. Selain untuk mengenyahkan atau melarikan syaitan-syaitan karena takut dengan suara azan. Yes, itu pandangan Ustaz. Jangan cepat-cepat membida'ahkan suatu amalan. Kalau Anda punya pandangan itu, silakan. Itu bilangan pandangan Anda secara pribadi, silakan. Tapi sampai memberi pandangan, itu bid'ah, tak boleh dilakukan, kita akan berdosa. No. Pendekatan cara itu adalah pendekatan yang tidak bijak. Siapa Anda dibanding Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan? Siapa Anda dibandingkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang membolehkan? Kalau Anda pribadi ingin pandangan itu, silakan. Ini yang membuat orang kadang-kadang terlalu benci dengan penceramah-penceramah sunnah yang terlalu keras. Kita juga tidak terlalu longgar, tapi pertengahanlah. Hormati pandangan orang lain. Sebagaimana kita minta orang lain juga hormati pandangan kita. Selesai masalah. Yes, itu jawaban Ustaz. Pak Ustaz, soalan yang kedua. Semasa qiyamul lail, mana yang lebih afdal? Banyakkan salat atau doa dan bermunajat kepada Allah? Hadirin dan hadirat, memang kita tidak nafikan. Namanya pun qiyamul lail. Yang paling utama dalam qiyamul lail, lakukan tahajud dan akhiri dengan witir. Tapi jangan lupa, dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Jam 3, jam 4, jam 5. Apa Allah kata? Hei hamba-hambaku yang punya hajat, utarakanlah, sampaikanlah hajat-hajat kamu. Niscaya aku kabulkan hajat-hajatmu. Aku beri apa yang kamu minta. Hei orang-orang yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku. Niscaya aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Hadis sahih. Ini memberi isyarat, walaupun dalam salat itu ada doa, apakah salat tahajud, salat witir, tapi ada baiknya salat juga in between antara salat dengan salat, zikir, doa, istighfar, bermunajat kepada Allah. Nabi ada menyebut dalam hadis sahih, 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar. Yang tidak ada perlindungan hari itu kecuali perlindungan daripada Allah. 1 daripada 7, yaitu orang yang bermunajat kepada Allah pada sepertiga akhir malam sambil melelehkan air mata, menangis, menyesal terhadap dosa-dosa masa silam. Nah, itu dia munajat. Ringkasnya, yang paling baik ketika qiyamul lail,
gabungkan itu semua. Salat juga, istighfar juga, mohon hajat juga, baca Quran juga, lebih-lebih lagi 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Seperti yang kita telah jelaskan. Doa, sebab doa ketika itu sangat mustajab. Minta ampun, Allah akan ampunkan. Itu sebabnya Ustaz teringat kata-kata Allah yarham Syekh Ali Jabir. Kalau untuk salat fardu ini, yang 5 ini, yang laungkan itu adalah Bilal atau muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu disebut sebagai panggilan ilahi. Yang memanggil itu wakil Allah. Tukang azan itu mewakili Allah, memanggil umat manusia supaya salat. Itu untuk salat fardu. Tali untuk tahajud dan witir, Allah sendiri yang panggil. Allah sendiri yang sebut. Hamba-hambaku yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku. Niscaya aku akan ampun dosa-dosamu. Hamba-hambaku yang punya hajat, mintalah kepadaku apa yang kamu hajatkan, aku akan kabulkan. Allah sendiri yang sebut. Tidak menunjukkan hebatnya doa dan istighfar, memohon hajat orang-orang pada sepertiga akhir malam. Selanjutnya, kata penanya, boleh tak saya baca dalam sujud? Maaf. Yang ketiga, boleh tak saya gunakan buku ustaz? Buku munajat. Halaman 88-89. Apa pendapat Uday? Hadirin dan hadirat. Jawaban Ustaz, Ustaz lagi sukalah apa yang Ustaz tulis itu diamalkan. Cuma lebih daripada itu, komen Ustaz, kalaulah doa yang dimaksudkan itu 88-89 memang sangat bagus untuk dipanjatkan pada sepertiga akhir malam. Yaitu Allahumma atau as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon ya Allah agar engkau beri aku keredaan terhadap apa saja ketentuan. Wa as'aluka bardal aish ba'dal maut. Aku juga mengharap ya Allah kepadamu kenyamanan hidup setelah aku mati. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Aku juga mohon kelezatan melihat wajahmu nanti pada hari kiamat ketika berada dalam syurga. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Aku juga memohon rasa rindu untuk berjumpa denganmu. Begitulah seterusnya. Sangat cantik. Apalagi hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Syekh Nasaruddin Albani, riwayat Al-Hakim dan An-Nasa'i. Begitu juga terhadap doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Begitulah seterusnya, ya Allah, perbaikilah agamaku yang mengatur segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku sebab padanya aku menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhiratku sebab kepadanya aku menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidupku ini sebagai tanda pertambahan amal salehku. Ya Allah, jadikanlah kematianku kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosamu. Lihat halaman 88-89 buku ini. Kalau ditanya apa pandangan Ustaz, Ustaz sangat setuju. Bukan persetujuan Ustaz karena buku ini Ustaz tulis,
Ustaz terjemahkan, tetapi memang doa tersebut memang sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Apalagi doa yang terakhir itu, Ustaz selalu sebutkan sebagai doa komprehensif yang bersifatnya menyeluruh. Minta perbaiki agama kita, minta perbaiki dunia kita, minta perbaiki akhirat kita, dan lain-lain. Yang keempat, Pak Ustaz, bolehkah saya baca doa ini dalam sujud sebanyak 40 kali? 40 kali. Yang tanya ini bawa satu tulisan seorang ustaz dalam bukunya. Bila buat salat tahajud, dalam sujudmu yang terakhir itu, jangan lupa baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith la ilaha illa anta. Sujud yang terakhir dari tahajudmu, baca doa ini selama sebanyak 40 kali. Pertama, Ustaz tidak sebut. Doa itu memang datang dari Nabi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Itu yang datang dari Nabi. Kata Nabi, faedah doa itu adalah untuk menghilangkan rasa gundah, resah, gelisah, sedih, tension. Wahai Allah yang Maha Hidup, lagi mengurus makhluk terus-menerus. Dengan berkat rahmat-Mu, aku mengharap Engkau hindarkanlah aku daripada segala bentuk malapetaka. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Begitu yang datang dari Nabi. Membacanya dalam sujud juga boleh. Sebab dalam hadis lain Nabi ada sebut, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sujud. Oleh sebab itu panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Tanpa Nabi sebut apa doanya. Oleh sebab itu, selain Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita juga boleh tambah doa-doa yang lain termasuk Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Adapun tentang galakan itu supaya dibaca pada sujud yang terakhir, itu tidak pernah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata-kata sujud yang terakhir. Supaya kita tahu, orang yang menggalakkan sujud terakhir itu panjangkan, bukan datang dari Nabi. Semua sujud bagus dipanjangkan. Yang kedua, kalau kita ingin memanjangkan sujud, ingat ketika itu kita sedang salat sendirian. Salat sunat, tahajud ke, witir ke. Bukan salat berjamaah. Salat sendirian. Panjanglah sesuka hati. Berdoalah sebanyak-banyaknya dalam sujud itu. Usahakan kalau boleh semua sujud. Buat agak seimbang. Jangan ia dipanjangkan sujud terakhir saja. Sebab kata-kata terakhir itu tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menetapkan bilangan 40 tak pernah datang dari Nabi. Buatlah seberapa yang mampu. Itu jawaban Ustaz. Ini pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan yang terakhir. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina
wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, semua kami mengangkat tangan memohon sesuatu kepadamu. Hanya Engkau saja yang dapat mengabulkan doa-doa kami. Oleh sebab itu, andai kata yang berdoa dari kalangan kami ingin agar sakitnya disembuhkan, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Andai kata yang memohon ini saudara mara atau anak dari pesakit yang koma sudah sekian lama, sadarkanlah ia kembali. Atau ambillah dia dengan cara yang baik, sehingga mendapat husnul khatimah. Bagi yang belum mempunyai pasangan, Engkau Maha Tahu, ya Allah, berilah orang tersebut pasangan yang saleh dan salihah. Bagi belum punya zuriat keturunan, berilah mereka keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang memohon kepadamu karena kekurangan harta, karena kemiskinan dan kefakiran, membuat ibadat kami menjadi tidak sempurna karena kefakiran, maka berilah kecukupan untuk kami. Walaupun kami tidak begitu kaya, tapi yang penting mencukupi. Segala keperluan kami dapat kami perolehi berkat kecukupan yang Engkau telah berikan pada kami. Sebab tidak ada yang dapat mencukupkan kecuali hanya Engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi mereka yang telah meninggal dunia, atau saudara mara atau anak-anak yang baru kehilangan ibu bapa mereka telah Engkau panggil, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Terimalah segala amal saleh mereka, ya Allah. Dan berilah kesabaran yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sebab kesabaran itu sangat besar balasannya di akhirat nanti. Sampai Engkau gunakan istilah bighairi hisab, unlimited. Kami juga sangat mengharapkan, ya Allah, kiranya kami nanti dapat mendapat salam dari malaikat di dalam syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, wahai penghuni syurga, berkat kesabaranmu dulu ketika di dunia. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.